Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zai. Oke, kali ini saya akan share sedikit tuning juga, yaitu tentang finger tap. Jadi Archers, jangan lupa sekarang kita juga harus mentuning semuanya pokoknya. Salah satunya saat ini saya akan mentuning finger tap. Kok finger tap dituning ya? Ya harus, karena finger tap saat dibuat tidak semuanya sesuai persis walaupun ukuran lebar jarinya sudah sama dengan yang kita pesan. Tapi tetap dia ada butuh sedikit dipotong-potong. Oke, sekarang kali ini kita membutuhkan otomatis finger tap. Saat ini saya memakai finger tap buatan dari kertas. Ya, saya bikin mirip pada talinya juga. Lalu spidol atau pulpen, juga gunting. Dan sebenarnya kalau ada orang lain, nanti bagus dia untuk membantu kita saat menggambar. Ya, perhatikan, pertama-tama kita pakai dulu finger tap-nya. Kita mentokkan benar-benar mentok sampai seperti memakai cincin ya. Layaknya kita pakai finger tap, mentok di titik terakhir. Oke, setelah itu lihat di batas setiap finger tap biasanya selalu ada warna yang seperti ini, kuning ya, yang bahan lebih tebal. Nah, taruh jari kita di depan sini. Lihat. Tuh, batas. Ini batasnya sini. Nah, jari masing-masing atau nggak jari coachnya boleh atau jari temannya. Nah, setelah itu hooking tangan kita, proses hooking. Nah, sekarang terlihat toh. Sekarang terlihat ada beberapa garis, saya ulangi, ada beberapa garis yang melewati garis, maksud saya finger tap yang melewati garis batas tangan. Nah, maka disitulah butuh kita seorang penggambarnya, atau misalnya sendiri berarti ditahan dengan jempol agar jari saya bisa lepas. Saya tahan dengan jempol saya. Lalu kita ambil spidol, kita gambar ya. Saya gambar dulu lebihnya. Ini kebetulan saya bikin finger tap kertasnya nggak over, pas banget, lebihnya cuma dikit. Nah, lihat teman-teman, udah saya gambar kan ya. Lihat, saya gambar sesuai sama jari kita yang nge-hooking. Nah, ketika sudah seperti ini, kita boleh lepas finger tap-nya. Kita pisahkan bagian yang ditulis. Jadi biasanya dua lapis, yang lapis dalamnya yang nggak ada gambarnya jangan kita gunting dulu bagian sini. Oke, saya gunting ya bagian luarnya yang tadi sudah dicoret, karena prosesnya ada 2 kali menggunting. Kita gunting dulu. Nanti kalau gunting kulit finger tap harus dengan gunting tajam ya. Ini pakai kertas jadi mudah. Oke, lihat sudah saya gunting. Lalu kita pakai lagi. Jadi nggak langsung dipotong dua-duanya, karena finger tap itu biasanya dia bagiannya tidak sama panjang. Karena kan proses kita kalau misalnya dibentuk seperti ini, tarik seperti ini, nanti akan ada yang pendek, ada yang panjang. Karena kan kita penggunaannya itu menekuk. Nah, jadi sekarang tadi kita baru potong yang depan, taruh lagi jari kita di sini seperti tadi ya, baru kita hooking. Nah, kita hooking seperti ini kan, tadi garis sudah pas sama jari saya. Lalu yang bagian bawah kulitnya kita garisin lagi, kasih garis lagi pakai video lagi. Bagusnya sih ada orang ya, kalau kalian tidak mahir menggunakan tangan kiri. Saya pakai tangan kiri loh, lumayan susah. Oke, baru dilepas. Lepas, pisahkan bagian yang bawah tadi yang belum dipotong, yang baru kita garis, potong. Potong-potong, saya rapikan dulu potongannya. Agak kurang rapi. Nah, lihat sudah rapi.
Ini tadi saya makainya dari sebelah sini ya. Nah, biasanya ketika sudah motong itu bagian dalam lebih pendek hasilnya. Lihat, bagian dalam lebih pendek. Jadi memang tidak sama karena kita saat proses seperti ini kita menarik, menekuk. Nah, jadi bagian belakang yang biasanya lebih panjang. Jadi ketika proses seperti ini mereka akan ketemu rata jatuhnya ketika ditarik. Nah, jadi memang yang atas lebih panjang jatuhnya dari yang belakang. Gitu. Nggak ekstrim, dikit kok panjangnya. Oke, sekarang kalau ada pertanyaan kenapa harus dipotong pendek, saya nggak bilang harus. Ada beberapa memang orang yang dia panjang ekstrim lalu ketika narik ditekuk dulu sama dia, tekuk ke dalam gini ya kan, tekuk ke dalam. Nah baru jadi string itu di sini. Nah baru yang dia ngerasain kosong di sini. Jadi string itu dipeluk oleh ini full. Nah kekurangannya ya dia akan beberapa kali akan ngeplek. Nah, dipotong kecil seperti ini biar apa? Biar dia tidak ngeplek nanti ketika menabrak string. Jadi benar-benar pas sesuai jari. Jadi tidak ada si string menabrak nanti finger tap. Juga biar apa? Biar ketika kita di bare bow, nariknya ketika sudah pas finger tap dengan jari, ketika kita anchoring, kerasa benar-benar sentuhan jari kita di muka, di anchor kita. Jadi tidak kebas karena tebalnya finger tap. Tuh, jadi perlu yang namanya motong juga, itu nanti akan membuat rilisnya benar-benar bagus, mulus, nggak ada gesek-gesekan ya. Kalaupun memang akan terjadi seperti ini, lihat kapalan ya, bandingkan sama jari manis yang satunya. Ya kapalan itu normal kok di setiap olahraga menggunakan suatu bahan alat tangan kita yang manapun, atau bahkan ibu-ibu yang biasa ngulek pun dia akan jadi kapalan. Kita yang biasa naik motor mungkin akan kapalan di sini. Ya, itu normal. Jadi nggak apa-apa. Jadi memang nanti akan kapalan sakit ya. Kalau udah kapalan tandanya udah jadi gitu kan. Kayak kaki kita udah biasa jalan ya akan jadi tumit. Nah, ini juga kerasa kayak tumit. Ya gitu, memang harus normal. Tapi intinya kalau kita berhasil sudah memotong finger tap dengan dituning seperti ini, insya Allah akan lebih kerasa di anchor, juga rilisnya lebih mulus. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat dan berguna. Jangan lupa selalu tuning, cek alat, cek busur kalau kita mau hasil bagus. Kita bagus, busur alat tidak bagus, maka hasilnya berkurang 50%. Kita bagus, lalu busur bagus, ya hasilnya akan full 100%. Juga kalau alat sudah bagus 100%, kitanya kurang bagus, ya berkurang jadi 50%. Jadi kita harus kompakin semuanya, baguskan semuanya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semangat terus, bare bow Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.